Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya di mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional dengan saya sendiri Nahiyatun Nafsiyah NPM 1911021020 dengan dosen pengampu Bapak Imam Awaludin SEME. Berikut ini adalah latar belakang dari penelitian yang saya lakukan. Nilai tukar atau kurs adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Sistem kurs yang diterapkan di Indonesia adalah sistem kurs mengambang bebas yang berlaku sejak 14 Agustus tahun 1998. Dalam sistem kurs mengambang bebas, nilai tukar suatu mata uang diambangkan terhadap mata uang asing. Hal ini menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi sangat besar. Tapering off yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat yaitu The Fed pada akhir tahun 2021 akan memberikan dampak terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana tapering off ini merupakan pengurangan stimulus moneter yang dikeluarkan Bank Sentral saat perekonomian sedang terancam dan juga membutuhkan banyak suntikan dana likuiditas. Terdapat beberapa variabel makroekonomi yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya yaitu kenaikan harga inflasi, perubahan suku bunga, dan juga cadangan devisa, di mana ketika inflasi maka permintaan valuta asing akan bertambah, yang berarti bahwa harga mata uang negara yang mengalami inflasi akan merosot. Perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi aliran modal, di mana apabila suku bunga rendah menyebabkan arus modal mengalir ke luar negeri dan begitupun sebaliknya. Nilai mata uang suatu negara yang mengalami arus modal mengalir ke luar negeri akan merosot dan berlaku sebaliknya. Adapun kenaikan cadangan devisa dalam neraca pembayaran akan menyebabkan nilai tukar terapresiasi dan juga berlaku sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dianalisis dampak dari rencana tapering off dan juga variabel makroekonomi terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya uraikan tadi, maka di sini saya akan melakukan penelitian yang berjudul dampak rencana tapering off Amerika Serikat dan variabel makroekonomi terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana dampak rencana tapering off the Fed terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat, dan yang kedua adalah bagaimana dampak variabel makroekonomi terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dampak rencana tapering off the Fed terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat, dan yang kedua untuk mengetahui dampak dari variabel makroekonomi terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Adapun landasan teori yang saya gunakan adalah yang pertama, nilai tukar rupiah. Menurut Mahyus, nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Sedangkan menurut Menkyu, nilai tukar mata uang antara dua negara adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara tersebut untuk saling melakukan perdagangan antar satu sama lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga dari nilai mata uang suatu negara terhadap negara lain serta dilakukan untuk transaksi tukar-menukar yang dipergunakan dalam melakukan transaksi perdagangan. Nilai tukar antar dua negara yang mana nilai tukar tersebut ditentukan oleh penawaran dan juga permintaan dari kedua mata uang. Mata uang suatu negara juga dapat melakukan perubahan secara substansial karena adanya perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan juga politik, di mana pergerakan kurs mata uang ini akan berdampak pada nilai komoditi dan juga aset, karena kurs dapat mempengaruhi jumlah arus masuk kas yang diterima dari ekspor atau dari anak perusahaan, dan juga akan mempengaruhi jumlah arus keluar kas yang digunakan untuk membayar impor. Perubahan tersebut bisa mengalami apresiasi jika mata uang domestik terhadap mata uang luar negeri mengalami kenaikan, dan mengalami depresiasi ketika mata uang domestik terhadap mata uang asing mengalami penurunan. Penurunan ataupun kenaikan yang diintervensi oleh pemerintah disebut dengan istilah devaluasi dan juga revaluasi, di mana dikatakan devaluasi apabila penyesuaian itu dilakukan ke bawah, atau dengan kata lain penurunan nilai tukar yang dilakukan oleh Bank Sentral, dan sebaliknya dikatakan revaluasi adalah ketika Bank Sentral melakukan penyesuaian ke atas, atau dengan kata lain menaikkan nilai tukar. Menurut Mahyus, dalam sistem ekonomi, nilai tukar mata uang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama nilai
ketiga, nilai tukar efektif real. Nilai tukar efektif merupakan pengukuran nilai tukar yang berdasarkan pada rata-rata nilai tukar suatu mata uang real terhadap sejumlah atau seluruh mata uang asing. Yang keempat adalah nilai tukar keseimbangan fundamental, yaitu pengukuran nilai tukar yang berdasarkan pada fundamental suatu negara. Pendekatan fundamental equilibrium exchange rate ini dikemukakan pertama kali oleh Williamson di tahun 1994. Yang kelima adalah nilai tukar keseimbangan perilaku, yaitu nilai tukar yang diukur atas perilaku-perilaku pasar, baik yang bersifat fundamental maupun non-fundamental, seperti tingkat resiko suatu negara. Menurut Mahyus, secara umum sistem nilai tukar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang. Yang pertama, sistem nilai tukar tetap, yaitu nilai tukar mata uang yang dibuat konstan ataupun hanya diperbolehkan berfluktuasi pada rentan yang sempit. Apabila suatu saat nilai tukar mulai berfluktuasi terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaga agar fluktuasi tetap berada dalam kisaran yang diinginkan. Yang kedua adalah sistem nilai tukar mengambang, di mana dalam sistem ini nilai tukar suatu mata uang diambangkan terhadap mata uang asing. Dengan demikian, perubahan nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa harus melibatkan campur tangan otoritas moneter. Adapun sistem nilai tukar mengambang itu dibedakan menjadi dua, yaitu mengambang murni dan mengambang terkendali, serta mengambang terkendali dan intervensi pemerintah. Yang pertama adalah mengambang murni dan mengambang terkendali, merupakan sistem nilai tukar yang berada di antara sistem tetap dan mengambang bebas, di mana fluktuasi nilai tukar dibiarkan mengambang dari hari ke hari dan tidak ada batasan-batasan resmi. Namun, pemerintah sewaktu-waktu dapat melakukan intervensi untuk menghindari fluktuasi yang terlalu jauh dari mata uangnya. Adapun sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali dan intervensi pemerintah, maka pemerintah sedikit banyak turut campur dalam valuta asing, di mana intervensi di pasar valuta asing ini terjadi apabila pemerintah membeli atau menjual valuta asing dalam usahanya untuk mempengaruhi nilai tukar. Adapun perkembangan sistem nilai tukar mata uang di Indonesia. Indonesia telah menerapkan 4 sistem nilai tukar mata uang yang berbeda sejak tahun 1996 sampai sekarang yang terbagi dalam beberapa periode waktu. Adapun perkembangan sistem nilai tukar mata uang di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem nilai tukar mata uang berganda atau multiplier exchange rate system, di mana sistem nilai tukar mata uang ini diterapkan oleh Indonesia pada Oktober tahun 1996 sampai dengan Juli tahun 1971, di mana penggunaan sistem nilai tukar mata uang berganda ini dengan tujuan untuk menghadapi fluktuasi nilai rupiah serta untuk mempertahankan dan juga untuk meningkatkan daya saing yang hilang karena terjadi inflasi 2 digit pada periode tersebut. Yang kedua adalah sistem nilai tukar mata uang tetap. Sistem nilai tukar ini berlaku sejak Agustus tahun 1971 sampai dengan Oktober tahun 1978. Pada periode ini, sistem nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar ditetapkan dalam suatu nilai tetap, yaitu sebesar USD 415, di mana hal ini dilakukan oleh Indonesia karena pada saat itu kuatnya neraca pembayaran. Yang ketiga adalah sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali. Sistem nilai tukar ini diterapkan oleh Indonesia pada November tahun 1978 sampai dengan Agustus tahun 1997, di mana pada periode ini nilai tukar mata uang rupiah tidak hanya mengacu pada dolar Amerika Serikat, namun juga mata uang negara lainnya. Pada periode ini, Indonesia telah melakukan devaluasi sebanyak 3 kali, yaitu pada November tahun 1978, Maret 1983, dan September 1986. Setelah periode September 1986, maka rupiah diperbolehkan mengalami depresiasi sebesar 3-5% per tahun untuk mempertahankan nilai tukar real yang lebih baik. Yang keempat adalah sistem nilai tukar mata uang mengambang bebas dari tahun 1998 sampai dengan saat ini. Sejak periode 1998 sampai saat ini, sistem mata uang yang digunakan Indonesia adalah sistem nilai tukar mata uang mengambang bebas, yang mana peran dari Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, yang melakukan intervensi semata-mata hanya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Selebihnya, pada sistem ini lebih didominasi oleh mekanisme pasar itu sendiri. Suku bunga Bank Indonesia.
BI Rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia lewat rapat Dewan Gubernur tiap bulannya. Ketika BI Rate turun, maka bank-bank yang menyimpan uang di Bank Indonesia tidak dapat langsung menarik uangnya. Dibutuhkan waktu 1 tahun untuk dapat menariknya. Oleh karena itu, BI memperlakukan BI 7-day repo rate sehingga bank-bank yang menyimpan uangnya di Bank Indonesia ini dapat menarik uangnya dalam jangka waktu 7 hari setelah penyimpanan dan berlaku kelipatannya yaitu 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan seterusnya dengan besaran bunga seperti yang dijanjikan di awal. Penetapan suku bunga Bank Indonesia. Yang pertama, penetapan respon kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme rapat Dewan Gubernur bulanan dengan cakupan materi bulanan. Yang kedua, respon kebijakan moneter ditetapkan berlaku sampai dengan rapat Dewan Gubernur berikutnya. Yang ketiga, penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi. Yang keempat, dalam hal terjadi perkembangan di luar perkiraan semula, maka penetapan respon kebijakan moneter ini dapat dilakukan sebelum rapat Dewan Gubernur bulanan menuju rapat Dewan Gubernur mingguan. Adapun peran suku bunga dalam perekonomian, menurut Puspo Pranoto, tingkat suku bunga mempunyai beberapa fungsi dan juga peran penting dalam perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, membantu menggalinya tabungan berjalan ke arah investasi dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia. Pada umumnya, memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang di suatu negara. Selanjutnya adalah inflasi. Menurut Sadono Sukirno, inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi dapat diartikan secara umum sebagai kenaikan seluruh tingkat harga barang dan jasa secara terus-menerus. Adapun menurut Casper, inflasi adalah kenaikan tingkat harga keseluruhan terjadi ketika harga naik secara serempak. Adapun penggolongan inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yang pertama ada inflasi ringan, yaitu berkisar kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, berkisar antara 10% sampai dengan 30% per tahun. Yang ketiga ada inflasi berat, berkisar antara 30% sampai dengan 100% per tahun. Dan yang keempat ada hiperinflasi, yaitu lebih dari 100% per tahun. Penggolongan inflasi berdasarkan penyebabnya, yang pertama ada inflasi tarikan permintaan atau demandful inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap barang dan juga jasa. Yang kedua ada inflasi dorongan biaya, cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, yaitu ketika biaya produksi meningkat maka harga dari hasil produksi juga akan mengalami kenaikan. Yang ketiga adalah inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah, yaitu menurut kaum klasik dalam teori inflasi mengatakan bahwa terdapat hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga, di mana apabila jumlah uang beredar bertambah sementara barang itu tetap, maka harga akan mengalami kenaikan. Penggolongan inflasi berdasarkan asalnya, yang pertama ada inflasi berasal dari dalam negeri, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan harga-harga barang di dalam negeri yang disebabkan karena defisit anggaran pemerintah. Sementara yang kedua adalah inflasi yang berasal dari luar negeri, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang di luar negeri yang disebabkan karena biaya produksi barang di luar negeri yang mengalami kenaikan atau adanya kenaikan tarif impor terhadap barang-barang yang berimbas pada harga-harga mengalami kenaikan. Adapun indikator inflasi, yang pertama ada indeks harga konsumen atau IHK, merupakan indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan juga jasa yang harus dibeli oleh konsumen dalam waktu periode tertentu. Sementara indeks harga perdagangan besar ini merupakan cara melihat inflasi dari sisi produsen. Yang ketiga adalah indeks harga implisit atau GDP deflator, merupakan rasio antara GDP nominal dengan GDP real. Cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan simpanan mata uang asing oleh bank sentral dan juga otoritas moneter, di mana simpanan ini berupa aset bank sentral yang tersimpan dalam beberapa mata uang cadangan, seperti dolar, euro, atau yen yang digunakan untuk menjamin kewajibannya, yaitu mata uang lokal yang diterbitkan dan juga cadangan berbagai bank yang disimpan di bank sentral oleh pemerintah atau lembaga keuangan.
kurs mata uang di pasar valuta asing akan mengalami depresiasi apabila posisi cadangan devisa itu akan menipis. Akan tetapi jika pasokan falas tersedia dalam jumlah yang besar, maka kondisi nilai tukar rupiah akan mengalami apresiasi. Sumber cadangan devisa dari pinjaman atau hutang luar negeri, bantuan atau sumbangan dari luar negeri, penerimaan devisa atau jasa, serta bunga dari luar negeri, hasil ekspor barang dan jasa, wisatawan yang belanja di dalam negeri, dan pungutan bea masuk. Menurut Hamdi Hadi, cadangan devisa suatu negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu cadangan devisa resmi yang merupakan cadangan devisa milik negara yang dikelola, dikuasai, diurusi, dan juga ditata usahakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sementara cadangan devisa nasional merupakan seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan ataupun lembaga, terutama perbankan, yang secara moneter merupakan kekayaan nasional. Tapering of the Fed. Tapering off merupakan kebijakan pengetatan uang yang dilakukan oleh The Fed dalam rangka memotong program pembelian aset oleh pemerintah Amerika. The Fed akan melakukan kebijakan ini saat ekonomi Amerika Serikat berkembang pada kecepatan moderat, kondisi tenaga kerja telah menunjukkan perbaikan lebih lanjut, dan apabila pengangguran masih tinggi, belanja rumah tangga serta investasi mengalami kemajuan, sektor perumahan menguat, maka The Fed akan meningkatkan suku bunga acuan. The Fed pernah melakukan tapering off pada tahun 2013 lalu yang memicu taper tantrum, yaitu sebuah keadaan gejolak pasar keuangan ketika The Fed mengetatkan kebijakan moneternya. Investasi asing yang saat itu mendominasi pasar modal Indonesia menarik uangnya dan juga memutuskan untuk menaruh dana di pasar modal Amerika Serikat karena dianggap lebih menarik. Sehingga efeknya nilai tukar rupiah berada di bawah 10.000 per dolar Amerika Serikat, anjlok hingga ke level 12.000 per dolar Amerika Serikat, dan diikuti dengan jatuhnya indeks harga saham gabungan ke level 4.200 di akhir tahun 2013 dari yang sebelumnya berada di level 5.200. Bahkan efek kebijakan tersebut berdampak panjang pada tren pelemahan rupiah hingga melewati 14.000 per dolar Amerika di tahun 2015. Tapering off ini diumumkan akan dimulai pada akhir tahun 2021, di mana tapering off ini akan menimbulkan reaksi pasar di negara berkembang. Jika negara-negara memiliki fundamental makroekonomi yang kuat dan juga kebijakan makroekonomi yang ketat, akan mengalami depresiasi mata uang yang kecil atau tidak mengalami depresiasi mata uang tidak terlalu mendalam. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Ruang lingkup penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder, di mana objek dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat yang didukung oleh data dari Bank Indonesia selama bulan Januari 2018 sampai dengan Oktober tahun 2021. Penelitian ini hanya mencakup dampak tapering off dan juga variabel makroekonomi terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Adapun variabel makroekonomi yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu inflasi, suku bunga Bank Indonesia, dan juga cadangan devisa. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data runtun waktu, yaitu time series, dari periode Januari 2018 sampai dengan Oktober tahun 2021 dengan menganalisis dampak tapering off dan variabel makroekonomi terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan sumber data dari data sekunder, di mana semua data dalam penelitian ini bersumber dari Bank Indonesia yang terdiri dari data inflasi, suku bunga Bank Indonesia, cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana analisis deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang konkret, di mana dengan pendekatan kualitatif yaitu memahami dan juga menafsirkan makna suatu peristiwa dalam penelitian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori beralasan, yaitu membandingkan kondisi yang ada di lapangan dengan teori yang ada. Ini grafik nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Dari grafik tersebut terlihat bahwa nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat mengalami depresiasi di tahun 2018 dari Januari sampai dengan Oktober, di mana depresiasi terbesar terjadi pada bulan Oktober
sehingga nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat ini mencapai 15.227. Dan di bulan November 2018, nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat kembali mengalami apresiasi sebesar 5,83%, sehingga nilai tukar rupiahnya menjadi 14.339. Adapun pergerakan nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat di tahun 2019 rata-rata mengalami apresiasi, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, dan Desember. Selebihnya di tahun 2019 mengalami depresiasi. Nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat mengalami apresiasi terbesar pada bulan Januari, yaitu sebesar 2,82%, sehingga nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat menjadi 14.072. Dan depresiasi nilai tukar rupiah atau dolar Amerika Serikat ini terbesar terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 14.026 di bulan Juli menjadi 14.273 di bulan Agustus, sehingga depresiasi terbesar terjadi sebesar 1,50%. Adapun di tahun 2020, nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat mengalami apresiasi pada bulan Januari, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Selebihnya mengalami depresiasi. Apresiasi terbesar terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 7,39%, di mana nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat ini menjadi 15.157 pada bulan April. Sementara depresiasi nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat pada bulan Maret yaitu sebesar 16.367 dari bulan sebelumnya, yaitu 14.234, dan mengalami depresiasi sebesar 14,99%. Adapun di tahun 2021, apresiasi terjadi pada bulan Juli sampai dengan Oktober, sementara di bulan Februari dan Maret mengalami depresiasi. Depresiasi terbesar terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 2,41%, di mana nilai tukar rupiahnya menjadi 14.572. Sementara nilai tukar rupiah atau dolar Amerika Serikat pada bulan April sebesar 14.469 menjadi 14.310 pada bulan Mei, di mana pada bulan Mei ini terjadi apresiasi paling besar di tahun 2021, yaitu sebesar 1,09%. Berikutnya adalah grafik inflasi, di mana pergerakan inflasi pada tahun 2018 bulan Januari sampai dengan Agustus masih berkisar antara 3% sampai dengan 3,4%. Sementara pada bulan September inflasi menurun sebesar 10% dari 3,2% menjadi 2,88% pada bulan September. Kemudian inflasi pada bulan Januari sampai dengan April 2019 rata-rata berkisar antara 2,48% sampai dengan 2,84%. Sementara inflasi pada bulan Januari sampai dengan April 2019 rata-rata berkisar antara 2,48% sampai dengan 2,84%. Sementara dari April sampai dengan November inflasi berkisar antara 3% sampai dengan 3,49% dan kembali menurun menjadi 2,72 pada bulan Desember 2019. Adapun peningkatan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei, yaitu meningkat sebesar 17,31%, di mana inflasi pada bulan April sebesar 2,83 menjadi 3,32 pada bulan Mei. Pada bulan Desember inflasi mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar 9,33%. Adapun pergerakan inflasi di tahun 2020 di Januari sampai dengan Mei berkisar antara 2,19% sampai dengan 2,98%, dan bulan Juli sampai dengan Desember hanya tumbuh rata-rata sebesar 1,32% sampai dengan 1,96%. Adapun peningkatan inflasi terbesar terjadi pada bulan Februari, di mana inflasi tumbuh sebesar 2,98%, sehingga mengalami peningkatan sebesar 11,19%. Inflasi di tahun 2021 rata-rata tumbuh di kisaran 1,33% sampai dengan 1,68%. Peningkatan inflasi terbesar terjadi pada bulan Mei, yaitu sebesar 18,31%, di mana pada bulan Mei inflasi sebesar 1,68%, dari bulan sebelumnya hanya 1,42%. Adapun penurunan yang paling signifikan terjadi pada bulan Juni sebesar 20,83%, dengan inflasi pada bulan Juli sebesar 1,33% dari 1,8% pada bulan Mei.
Berikutnya adalah grafik suku bunga Bank Indonesia, di mana suku bunga Bank Indonesia pada tahun 2018 Januari sampai dengan April konstan sebesar 4,25%. Pada bulan Juli sampai dengan November suku bunga Bank Indonesia berkisar antara 5,25% sampai dengan 5,75%. Pada bulan Desember suku bunga Bank Indonesia sebesar 6%. Dan di sepanjang tahun 2018 ini suku bunga Bank Indonesia mengalami peningkatan, di mana peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 10,53%. Sehingga nilai suku bunga Bank Indonesia di bulan Juli menjadi 5,25% dari yang sebelumnya 4,75%. Pada tahun 2019, suku bunga Bank Indonesia pada bulan Januari sampai dengan Juli konstan sebesar 6% dan selebihnya berkisar antara 5 sampai dengan 5,75%. Suku bunga Bank Indonesia mengalami penurunan yang terbesar terjadi pada bulan November yaitu sebesar 4,76%. Suku bunga Bank Indonesia pada bulan November sebesar 5% dari sebelumnya 5,25% pada bulan Oktober. Adapun suku bunga Bank Indonesia di tahun 2020 pada bulan Januari dan bulan Februari masih konstan sebesar 5%. Sementara bulan Maret sampai dengan November suku bunga Bank Indonesia berkisar antara 4 sampai dengan 4,75%. Untuk bulan Desember suku bunga Bank Indonesia sudah menyentuh 3,75%. Sepanjang tahun 2020 suku bunga Bank Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada bulan Desember yaitu sebesar 6,25%, di mana suku bunga Bank Indonesia pada Desember yaitu sebesar 3,75% dari sebelumnya sebesar 4%. Adapun suku bunga Bank Indonesia di tahun 2021 konstan dari bulan Februari sampai dengan Oktober yaitu sebesar 3,5%. Di tahun 2021 suku bunga Bank Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada bulan Februari yaitu sebesar 6,67%, di mana nilai suku bunga Bank Indonesia pada bulan Januari 2021 sebesar 3,75% menjadi 3,5% pada bulan Februari 2021. Berikut ini adalah grafik cadangan devisa. Cadangan devisa pada bulan Februari sampai dengan September 2018 mengalami penurunan, di mana penurunan paling tinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 2,97%. Sementara cadangan devisa kembali meningkat pada bulan Oktober sampai dengan Desember, di mana peningkatan terbesar terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 2,97%, di mana cadangan devisa di bulan Desember sebesar 120,654 dari sebelumnya sebesar 117,212. Kemudian di tahun 2019, cadangan devisa mengalami penurunan pada bulan Januari, April, Mei, September, dan juga November, di mana penurunan terbesar terjadi pada bulan Mei sebesar 3,18%. Cadangan devisa pada bulan April sebesar 124,294 menjadi 120,347 pada bulan Mei. Sementara peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 2,89%. Adapun cadangan devisa pada bulan Juni sebesar 123,823 dari yang sebelumnya sebesar 120,347. Kemudian cadangan devisa di tahun 2020 mengalami penurunan pada bulan Februari, Maret, September, Oktober, dan juga November, di mana penurunan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 7,26%. Adapun cadangan devisa yang mengalami peningkatan terbesar terjadi pada bulan April sebesar 5,71%. Adapun di tahun 2021, cadangan devisa mengalami penurunan pada bulan Maret, Mei, dan juga Oktober, di mana penurunan terbesar terjadi pada bulan Mei sebesar 1,73% dari yang sebelumnya bernilai 138,799 menjadi 137,095 di bulan Mei. Kemudian mengalami peningkatan cadangan devisa tertinggi di tahun 2021 pada bulan Agustus yaitu sebesar 5,42% dari yang sebelumnya bernilai 137,343 menjadi 144,784. Dampak tapering off Amerika Serikat terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Rencana kebijakan pengurangan stimulus ekonomi tapering off dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, akan membawa risiko terhadap Indonesia. Risiko ini dapat berupa kekhawatiran akan keluarnya aliran modal asing dan juga tekanan nilai tukar rupiah. Akan tetapi, Bank Indonesia yakin bahwa dampak dari kebijakan tapering off dari Bank Sentral Amerika Serikat dapat lebih dikendalikan dibandingkan dengan kebijakan serupa pada tahun 2013. Hal tersebut didukung oleh semakin jelas dan juga terbukanya komunikasi dengan The Fed. Dengan begitu, Bank Indonesia dapat menyusun strategi antisipasi dengan bauran kebijakan, seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan triple intervention
Commission, kemudian melakukan monitoring, pemantauan, dan juga asesmen atas ketahanan sistem keuangan terhadap volatilitas nilai tukar melalui uji ketahanan. Selain itu, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini sudah lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi di tahun 2013. Hal ini tercermin dari jumlah cadangan devisa yang memadai untuk menahan fluktuasi nilai tukar rupiah dan juga tren surplus perdagangan yang terus berlanjut dan diperkirakan mampu mengungkit rupiah hingga 14.000 per dolar Amerika Serikat, dan diproyeksikan resiko terburuk dari kebijakan tapering off dari Amerika Serikat ini akan berdampak pada nilai tukar rupiah di kisaran 14.500 sampai dengan 14.700 per dolar Amerika Serikat. Dampak inflasi terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia beranggapan bahwa inflasi pada Mei 2018 sebesar 0,21% mencerminkan bahwa pengaruh tekanan nilai tukar rupiah terhadap inflasi sangat minim. Inflasi rendah ini karena pemerintah dan juga Bank Sentral Nasional berhasil menjaga ketersediaan pasokan dan juga harga bahan pangan sehingga tidak menimbulkan inflasi. Data Bank Indonesia mencatat bahwa inflasi secara tahunan mencapai 3,13% di tahun 2018. Pada tahun 2019, saat rupiah tertekan terhadap dolar Amerika Serikat, inflasi terjadi cukup tinggi. Pemerintah dapat menstabilkan nilai tukar rupiah kisaran 14.000 sehingga inflasi mulai terjaga. Pemerintah harus menjaga inflasi di bawah target pertumbuhan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong sumber devisa melalui kegiatan ekspor supaya neraca perdagangan membaik sehingga nilai tukar rupiah dapat stabil dan turun hingga akhir tahun. Adapun di tahun 2020, Bank Indonesia menjaga inflasi tetap terjaga dan rendah sesuai dengan sasaran 3% plus minus 1%, di mana hal ini didasari atas beberapa hal seperti permintaan dalam negeri yang masih lebih rendah dari kapasitas produksi, harga impor yang turun, sehingga inflasi juga rendah. Selain itu, pergerakan kurs rupiah terhadap inflasi juga rendah dan terjaganya inflasi, di mana Bank Indonesia ini dengan pemerintah berkoordinasi dalam menangani pengendalian harga bahan pangan di pasaran. Kemudian di tahun 2021, nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat melemah pada penutupan perdagangan 1 Desember 2021. Mata uang rupiah atas dolar Amerika Serikat kemungkinan berfluktuasi di rentan 14.330 sampai dengan 14.380, di mana pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga konsumen atau inflasi sebesar 0,37% pada November 2021. Inflasi terjadi akibat kenaikan harga di beberapa komoditas seperti harga cabai merah, minyak goreng, dan juga daging ayam ras. Sementara dari sisi eksternal, pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh adanya rencana tapering off dan juga munculnya varian baru dari virus, yaitu virus Omicron. Secara umum, tingkat inflasi di Indonesia masih berada di kisaran di bawah 10%. Artinya bahwa inflasi di Indonesia masih dalam golongan rendah atau terkendali. Ketika inflasi suatu negara meningkat, maka permintaan atas mata uang negara itu akan menurun. Hal tersebut terjadi karena ekspor negara turun. Penyebab dari ekspor negara yang turun adalah karena harga yang relatif tinggi. Konsumen dan perusahaan di negara tersebut cenderung akan meningkatkan impor. Hal tersebut akan menekan inflasi tinggi pada mata uang suatu negara, sehingga setiap negara memiliki tingkat inflasi yang berbeda, sehingga pola perdagangan internasional dan juga nilai tukar akan berubah sesuai dengan tingkat inflasi tersebut. Penyebab dari ekspor negara yang turun adalah karena harga yang relatif tinggi. Konsumen dan perusahaan di negara tersebut cenderung akan meningkatkan impor. Hal tersebut akan menekan inflasi tinggi pada mata uang suatu negara, sehingga setiap negara memiliki tingkat inflasi yang berbeda. Penyebab dari ekspor negara yang turun adalah karena harga yang relatif tinggi. Konsumen dan perusahaan di negara tersebut cenderung akan meningkatkan impor. Hal tersebut akan menekan inflasi tinggi pada mata uang suatu negara, sehingga setiap negara memiliki tingkat inflasi yang berbeda, sehingga pola perdagangan internasional dan juga nilai tukar akan berubah sesuai dengan tingkat inflasi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori Purchasing Power Parity, yaitu PPP, merupakan ekspektasi perubahan kurs akibat adanya perbedaan ekspektasi tingkat inflasi. Jadi kurs suatu mata
uang dengan mata uang lainnya itu ditentukan oleh paritas daya beli, di mana dari masing-masing mata uang itu diperbandingkan sehingga nilai tukar atau kurs akan bergerak pada arah yang ditentukan oleh perbedaan tingkat inflasi dari negara-negara tersebut. Dampak suku bunga Bank Indonesia terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia pada Mei 2018 menaikkan tingkat bunga acuan BI 7-day repo rate sebesar 0,25% ke level 4,5%. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas perekonomian di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan dan juga penurunan likuiditas global. Bank Indonesia juga melakukan upaya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Di tahun 2018, rupiah melemah sebesar 1,47% pada kuartal pertama 2018 dan 1,06% pada April 2018. Kenaikan suku bunga yang dilakukan BI sebelumnya sudah diekspektasikan oleh pelaku pasar dan akhirnya ekspektasi tersebut terwujud, di mana kenaikan tersebut akan memberikan energi positif bagi indeks harga saham gabungan maupun terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat, dan diharapkan kenaikan suku bunga acuan ini akan mencegah dana asing keluar. Sementara di tahun 2019, nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat menguat sebesar 0,05% dan berakhir di level 14.060 per dolar Amerika Serikat. Jadi penguatan rupiah terjadi akibat adanya pemangkasan suku bunga acuan. Bank Indonesia akan terus melakukan penurunan suku bunga acuan untuk menopang pertumbuhan dan juga memperhitungkan kebutuhan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,25% menjadi 5,25%. Suku bunga acuan BI sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan, di mana bunga acuan BI ini berada di level terendah yaitu 3,75%. Keputusan pemangkasan ini sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian dan juga mendorong pemulihan ekonomi di era COVID-19. BI akan tetap melaksanakan penurunan suku bunga seiring dengan rendahnya tekanan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara suku bunga acuan BI bertahan di level 3,5% sejak bulan Februari 2021 sampai dengan November 2021, di mana keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 3,5% ini adalah sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan dari dampak masih tingginya ketidakpastian pasar global. Data tersebut sesuai dengan teori di mana tingkat bunga diartikan sebagai kenaikan nilai mata uang. Jadi ketika mata uang suatu negara memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain, maka mata uang negara tersebut akan mengalami depresiasi. Begitupun sebaliknya, ketika tingkat bunga lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain, maka negara tersebut dalam artian domestik ini cenderung mengalami apresiasi. Dampak cadangan devisa terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2018, cadangan devisa Indonesia mampu menahan gejolak nilai tukar sepanjang 2018, di mana nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat ini mengalami depresiasi sebesar 5,97% dan cadangan devisa telah tergerus sampai dengan 9,5 miliar. Dihitung secara rata-rata, nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat di tahun 2018 sebesar 14.229 dan cadangan devisa telah tergerus sebesar 135 triliun. Dan di tahun 2018, cadangan devisa mampu menahan gejolak nilai tukar rupiah sepanjang 2018 karena cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia memandang bahwa cadangan devisa tetap memadai didukung oleh keyakinan terhadap stabilitas dan juga prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan kinerja ekspor yang tetap positif. Adapun cadangan devisa di tahun 2019 meningkat sebesar 8,53 miliar apabila dibandingkan dengan cadangan devisa di akhir tahun 2018. Peningkatan cadangan devisa ini secara keseluruhan disebabkan oleh perbaikan neraca pembayaran Indonesia yang akhirnya membuat nilai tukar rupiah stabil. Penguatan nilai tukar rupiah ini ditopang oleh pasokan valuta asing dari eksportir yang tetap lancar seiring dengan prospek ekonomi Indonesia yang terjaga dan masih tingginya minat investor asing pada instrumen keuangan termasuk dalam surat berharga negara. Bank Indonesia juga melaporkan bahwasanya cadangan devisa pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar
135,9 miliar. Jadi jumlah tersebut naik sebesar 6,7 miliar dari posisi akhir tahun 2019. Dan peningkatan cadangan devisa ini mengindikasikan potensi neraca pembayaran Indonesia yang mengalami surplus sepanjang tahun 2020 lalu. Surplus neraca pembayaran Indonesia di tahun 2020 dipengaruhi oleh penurunan defisit transaksi berjalan bersamaan dengan perlambatan ekonomi domestik. Dan penurunan defisit transaksi berjalan ini mampu melampaui penurunan surplus transaksi finansial, di mana investasi portofolio dan juga investasi langsung diperkirakan akan mengalami penurunan di tengah perlambatan ekonomi global dan peningkatan risiko investasi global akibat pandemi COVID-19. Adapun pergerakan daripada nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat sepanjang 2020 ini melemah sebesar 1,33% dan pergerakan rupiah tahun lalu cenderung fluktuatif, di mana pada awal tahun berada di level 14.000 per dolar Amerika Serikat dan menurun di level 16.575 per dolar Amerika Serikat pada Maret 2020. Adapun cadangan devisa di tahun 2021 bulan November kembali menurun dibandingkan dengan Oktober tahun 2021, di mana penurunannya sebesar 1,4 miliar. Cadangan devisa ini sepanjang tahun 2021 ini lebih besar pengeluarannya dibandingkan dengan penerimaannya, di mana penerimaan yang akan datang berasal dari penarikan pinjaman dan juga penerimaan devisa minyak dan juga gas. Sementara pengeluaran terkait dengan pembayaran utang luar negeri diperkirakan lebih besar daripada penerimaan tersebut. Diperkirakan nilai tukar rupiah di akhir tahun bergerak di kisaran 14.300 per dolar Amerika Serikat hingga ke 14.500 per dolar Amerika Serikat. Jadi secara keseluruhan dampak dari cadangan devisa terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat ini sesuai dengan teori, di mana kurs mata uang di pasar valuta asing akan mengalami depresiasi apabila posisi cadangan devisa menipis dan akan mengalami apresiasi ketika pasokan falas tersedia dalam jumlah yang besar. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, dampak kebijakan tapering off di Indonesia telah direspon oleh Bank Indonesia melalui kebijakan suku bunga dan kebijakan makroprudensial, di mana kebijakan-kebijakan tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pertimbangan berdasarkan wacana dan juga berita resmi dari The Fed mengenai informasi berlakunya kebijakan tapering off. Dampak dari dimulainya kebijakan tapering off ini secara keseluruhan memang tidak terlalu berpengaruh bagi negara-negara di dunia, karena sebagian besar sudah memperkirakan dan juga sudah mempersiapkan kemungkinan terjadinya kebijakan ini. Yang kedua adalah dalam hubungannya dengan nilai tukar, inflasi memiliki hubungan timbal balik atau hubungan kausalitas, di mana depresiasi nilai tukar perlu dikendalikan untuk menekan laju inflasi. Begitu juga inflasi perlu ditekan agar tidak memicu depresiasi. Yang ketiga adalah dampak suku bunga Bank Indonesia terhadap nilai tukar rupiah, yaitu ketika suku bunga mata uang suatu negara tinggi dibandingkan dengan negara lain, maka mata uang negara tersebut dalam artian domestik akan mengalami depresiasi. Begitupun sebaliknya, ketika tingkat bunga mata uang suatu negara lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain, maka mata uang negara tersebut dalam artian domestik cenderung mengalami apresiasi. Dan yang keempat adalah dampak cadangan devisa terhadap nilai tukar rupiah, yaitu ketika cadangan devisa menipis, maka kurs mata uang akan mengalami depresiasi. Dan ketika cadangan devisa tersedia dalam jumlah yang besar, maka kurs mata uang mengalami apresiasi. Adapun saran dari saya dalam penelitian ini adalah yang pertama, diharapkan Bank Indonesia dapat mempertahankan keberhasilannya dalam mengatasi dampak negatif dari salah satu kebijakan moneter non-konvensional, baik melalui kebijakan suku bunga ataupun kebijakan makroprudensial yang efektif. Hal ini dikarenakan seiring dengan kemajuan teknologi dan juga meningkatnya kecepatan pertukaran informasi, membuat kebijakan moneter non-konvensional semakin berkembang dan menghasilkan berbagai jenis kebijakan baru. Yang kedua adalah kebijakan pengetatan moneter untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Itu harus didukung agar mampu menjaga kondisi inflasi agar stabil. Instrumen moneter seperti politik diskonto, operasi pasar terbuka, dan yang lain sebagainya itu untuk menyerap jumlah uang yang beredar sehingga mendorong nilai tukar rupiah yang stabil. Yang ketiga adalah pemerintah harus melakukan pengkajian ulang kebijakan-kebijakan baik dari segi moneter maupun dari segi fiskal untuk memperbaiki kondisi nilai mata uang rupiah
rupiah yang selalu terdepresiasi, serta melakukan kebijakan dalam mengendalikan tingkat suku bunga yang menjadi acuan bagi bank umum konvensional dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah seperti halnya menetapkan suku bunga. Dan yang keempat adalah diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan kebijakan ekspor dikarenakan penerimaan dari ekspor barang dan juga jasa oleh negara lain yang semakin besar ini akan mengakibatkan jumlah valuta asing yang dimiliki suatu negara semakin besar, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung menguat. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.